Selamat pagi Ibu Bapak, Mbak Mas, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menyongsong hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Lukas 28 ayat 11 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, ada 2 tipe manusia di hadapan Tuhan. Tipe pertama adalah yang merasa punya prestasi keagamaan. Dia merasa semua tuntunan agama sudah diikuti. Semua kewajiban agama telah dipenuhi. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan lebih bersifat laporan keberhasilan. Dia membeberkan segala hal yang berhasil dicapainya. Orang seperti ini datang kepada Tuhan dengan kepala tegak dan dada penuh kebanggaan. Orang Farisi termasuk tipe itu pada zaman Tuhan Yesus. Orang terkemuka, dihormati di kalangan masyarakat. Memakai istilah sekarang, mereka adalah para elit keagamaan. Seakan-akan penguasa bidang keagamaan yang menentukan mana orang yang layak dan tidak di hadapan Tuhan, dan bisa dengan mudah menjatuhkan sanksi berat atas nama agama, terutama kepada orang berpandangan berbeda dan dianggap telah mencemari agama. Orang tipe seperti itulah doa pun bukan momen perjumpaan yang diisi kerendahan hati. Doa lebih mengagungkan diri sendiri, merendahkan orang lain. Doa itu pameran kesuksesan. Dengan demikian, orang Farisi tidak butuh pembenaran Allah. Mereka merasa sudah benar, sudah suci. Sebab semua ketentuan agama telah tuntas dijalani. Lain profil pemungut cukai. Ia merasa hidupnya syarat kesalahan. Hidupnya penuh kegagalan mewujudkan bimbingan dan nasihat keagamaan. Ia merasa kecil, dosa terlalu berat. Tidak heran, ia tidak mempunyai keberanian mendekatkan diri pada Tuhan. Ia merasa terlalu kotor di hadapan Tuhan yang suci. Sikapnya penuh sesal. Sesal bahwa ia telah gagal memberikan sikap terbaik pada Tuhan. Saudaraku,
Di mata Tuhan, orang Farisi tidak memerlukan pembenaran Tuhan. Sudah merasa benar. Tipe manusia seperti ini bisa jadi kita temukan saat kini. Kewajiban agama yang dipenuhi jadi pameran. Akhirnya, sikap kesombongan yang menonjol. Dia merasa lebih saleh, suci dan benar. Lain halnya pemungut cukai. Dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga jika dia diterima Tuhan dengan segala cacat celah perilakunya, oh, itu anugerah besar. Pemberian tak ternilai. Pemberian yang betul-betul sangat berharga. Doa menjadi pintu terbuka penerimaan Tuhan. Saudaraku, Yesus datang bukan untuk tipe orang Farisi. Tuhan Yesus datang sebagai tabib. Sedangkan yang membutuhkan tabib adalah orang sakit. Mereka yang merasa tidak layak, kotor, menatap Allah pun tidak berani. Kepada mereka itulah Dia datang ke dunia. Dia membuka hatinya menerima orang-orang yang tidak sempurna. Rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak mengecam orang lain karena merasa dirinya lah yang layak dikecam. Mereka yang tidak pameran prestasi keagamaan karena mereka merasa Allah itu begitu agung dan mereka debu di hadapan Tuhan. Saudaraku, marilah kita mengisi hari-hari di Minggu Paskah ini dengan pengakuan jujur dan rendah hati bahwa benarlah kita orang bersalah. Dosa kerap kita lakukan. Kita terus-menerus merindukan pembenaran Allah. Dialah telaga pengampunan kita. Puji syukur. Allah yang bangkit, Allah yang menang, adalah Allah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Para murid yang juga punya kelemahan, saudara-saudara. Kita dijadikan layak. Kita menjadi anak-anaknya. Dalam ketidaklayakan, kita berbenah diri. Semoga Allah saja yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan pembenaran. Karena kami adalah orang yang senantiasa bersalah dan berdoa. Dalam pengampunan dan dalam kebaikan-Mu, kami memberanikan memohon kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.